Perlambatan ekonomi Cina bukan lagi sekadar isu domestik negeri tirai bambu, melainkan alarm bagi Indonesia. Fenomena Economic Involution di Cina mulai mengirimkan gelombang kejut ke pasar kendaraan listrik, EV, dan rantai pasokan nikel tanah air. Di tengah pertumbuhan EV nasional yang agresif, kita dihadapkan pada dua sisi mata uang, peluang emas atau ancaman aset yang mangkrak. Perlambatan ekonomi raksasa Asia, Cina, kini menjadi ujian nyata bagi ketahanan ekonomi Indonesia. Situasi ini sebagai tantangan baru bagi ekspor nasional. Melemahnya permintaan domestik Cina berpotensi menggerus volume ekspor komoditas dan bahan mentah Indonesia yang selama ini sangat bergantung pada pasar di sana. Namun, hantamannya paling terasa di sektor nikel. Reuters memberikan analisis tajam, Cina yang selama ini membangun ledakan industri nikel Indonesia, kini berpotensi membuatnya runtuh. Ini terjadi karena pergeseran strategi produsen EV Cina yang beralih ke baterai lithium iron phosphate, LFP, teknologi yang tidak lagi membutuhkan nikel. Reuters menegaskan perubahan ini memicu persediaan nikel global yang meluap dan menyebabkan harga nikel anjlok. Sinyal bahaya bagi ambisi hilirisasi nikel Indonesia. Masalah tidak berhenti di situ. Cina kini mengalami overcapacity atau kelebihan kapasitas produksi di tengah lesunya daya beli warganya. Investigasi Reuters mengungkap bahwa Cina kini membanjiri dunia dengan mobil berbahan bakar bensin yang tidak laku di pasar domestik. Bagi Indonesia, ini berarti pasar otomotif akan semakin berdarah-darah. Tidak hanya persaingan di segmen EV, tetapi serbuan mobil bensin murah dari Cina akan menekan produsen non-Cina di tanah air secara signifikan. Meski dibayangi awan mendung dari utara, pasar EV Indonesia justru mencatatkan performa impresif. Laporan terbaru PwC Indonesia menyoroti bahwa pasar EV nasional tumbuh 49% sepanjang tahun 2024-2025. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Namun, PwC juga memberikan catatan kaki yang tebal. Pertumbuhan ini rapuh karena ketergantungan Indonesia pada komponen baterai dan teknologi dari Cina masih sangat tinggi. Gangguan sekecil apapun di rantai pasokan global bisa memicu kenaikan biaya produksi dan menghambat adopsi EV di dalam negeri. Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Dengan status sebagai negara penghasil nikel terbesar, risiko investasi menjadi stranded assets atau aset mangkrak sangat nyata jika dunia beralih ke baterai non-nikel. Pemerintah dan pelaku industri harus bergerak cepat, melakukan diversifikasi teknologi baterai dan memperkuat manufaktur komponen lokal, agar kita tidak sekadar menjadi pasar bagi kelebihan kapasitas industri global. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.